Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Solen 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana Yu Hao dan kawan-kawan sudah memasuki Akademi Shrek. Di sana setelah berkeliling kemarin, Yu Hao pun akhirnya bertemu dengan teman sekamarnya. Sontak Yu Hao yang melihatnya langsung bersikap sopan dan mengenalkan diri. Tapi sayangnya teman sekamarnya ini malah cuek aja, ya kan? Waduh. So kalau kita perhatiin lebih detail, teman sekamar Yu Hao ini adalah anaknya Tangshan yang memang sedang menyamar. Dimana seperti yang kita tahu juga di awal episode 1 kemarin, anaknya Tangshan pergi dari alam dewa karena penasaran dengan dunia bawah. Dikatakan nama dari anak Tangshan ini adalah Tang Wutong sebagai anak perempuan pertamanya. Tapi di benua Dolo ini ia menyamarkan dirinya sebagai laki-laki dengan memakai nama Wang Dong. Jadi untuk saat ini kita akan menyebutnya sebagai Wang Dong dulu, ya kan? Selain itu, Wang Dong juga langsung membuat 5 larangan di asramanya. Yang pertama, sebagai teman sekamar, Yu Hao tak boleh membawa siapapun ke asramanya. Kedua, tak boleh telanjang di asrama. Ketiga, tak boleh ngorok saat tidur. Keempat, jangan ganggu dirinya. Dan kelima, Yu Hao boleh saja membersihkan asrama asalkan jangan sentuh tempat tidurnya. Waduh. Sontak Yu Hao yang mendengarnya awalnya tak terima karena memang tak ada alasan kuat untuk ia menurutinya. Alhasil Wang Dong yang juga memiliki sifat keras kepala, ia pun juga tak mau kalah dan menantang Yu Hao untuk berduel. Tapi sebelum itu mereka berkenalan terlebih dulu dan Wang Dong juga langsung mengeluarkan pesayuarnya yang katanya Yu Hao pasti akan keluar dari akademi ini. Yang pada akhirnya duel epik antara Yu Hao aka MC dari Solen 2 versus Wang Dong sebagai anak dari dewa tertinggi aka Tangshan pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas Wang Dong langsung mendominasi pertarungannya. Bahkan Yu Hao sampai dipaksa untuk mengeluarkan roh pelindung mata spiritualnya. Di sana kakek legend yang sedang tidur di halaman depan, tanpa diduga ia juga menyadari akan pertarungan mereka. Bahkan ia sampai tahu kalau kekuatan tubuh Yu Hao masih sangatlah lemah. Selain itu, sang kakek juga mengetahui beberapa teknik dari sekte Tang yang dikeluarkan oleh Yu Hao barusan. Di sana di pertarungan dengan mata spiritualnya, Yu Hao perlahan bisa memberikan perlawanan. Tapi sayang karena daya tahan tubuhnya yang memang masihlah lemah, Yu Hao tetap tak bisa berbuat banyak. Sampai pertarungan pun sempat terhenti karena Yu Hao yang mencoba menjaga jarak. Namun sayangnya tubuhnya malah tidak seimbang yang membuat ia pun jatuh ke bawah. Di sana Wang Dong yang melihatnya awalnya juga cukuplah panik. Tapi ternyata Yu Hao masih baik-baik aja. Bahkan ia langsung memanfaatkan momen tersebut dengan mengeluarkan salah satu teknik pemberian dari ulat Tianmeng kemarin yaitu guncangan jiwa. Alhasil Wang Dong yang tak aware akan hal itu kali ini ialah yang dibuat oleng yang membuat Yu Hao pun bisa membalikan keadaan dengan menindihnya. Sontak karena sejatinya Wang Dong ini adalah perempuan, ia pun sangatlah kesal. Bahkan ia langsung menyerah agar keadaan tidak seperti ini. Waduh. Di sana Yu Hao bilang jika saja ia menggunakan senjata maka Wang Dong sudah pasti meninggoy. Tentunya ia mengingatkan bukannya ia tak bisa menuruti 5 aturannya tadi, melainkan ia lebih senang jika mereka saling menghormati. Jelas Yu Hao juga sadar jika Wang Dong mengeluarkan roh pelindungnya mungkin ia bukanlah tandingannya. Tapi yang perlu ia ingat jangan pernah menghinanya lagi. Wede. Kemudian keesokan harinya dijelaskan hari ini tepat di hari Senin yang menandakan kalau mereka harus belajar di kelas.
Tentunya meskipun hubungannya dengan Wang Dong belum terlalu baik, tapi Wang Dong sudah menunjukkan perhatiannya dengan mengajak Yu Hao pergi ke kelas karena memang setengah jam lagi kelas akan dimulai. Namun di sana Yu Hao memutuskan untuk berlatih sebentar yang membuat Wang Dong pun pergi seorang diri menggunakan sebuah sepeda. Yang tanpa diduga melihat kemunculan dari Wang Dong ini, para murid-murid Ciwi di sana malah sangatlah kagum dengan ketampanannya ya lur ya. Waduh, padahal aslinya Ciwi juga ya kan. Sampai singkat cerita mereka pun sudah diberitahukan kalau 5 menit lagi kelas akan dimulai, di mana siapapun yang terlambat maka tak akan diperbolehkan untuk masuk. Untungnya para murid ini berhasil masuk ke kelasnya tepat waktu semua, termasuk MC kita yaitu Yu Hao. Kemudian barulah kita pun akhirnya diperkenalkan oleh wali kelasnya yaitu seorang ibu-ibu galak yang bernama Zoe. Di sana Ibu Zoe ini langsung secara terang-terangan mengatakan kalau di kelasnya tak akan ada sampah yang bisa lulus ujian karena memang ia hanya akan melatih monster, bukanlah seorang idiot. Waduh, tegas sih kan? Tentunya ia pun juga menyuruh bagi mereka yang sudah bertarung selama beberapa hari terakhir silahkan berdiri saja. Yang tanpa diduga dari puluhan murid di kelas hanya Yu Hao dan Wang Dong lah yang sudah pernah bertarung. Sontak Guru Zoe benar-benar sangat kecewa karena nyatanya murid-murid lain hanyalah sampah semua. Jelas ia juga mengingatkan mereka yang berani menghadapi tantangan maka merekalah yang terkuat. Yang pada akhirnya ia pun langsung memulai ujian penilaiannya dengan misi pertama, yaitu menyuruh para murid ini untuk berlari di Plaza Shrek atau halaman depan sebanyak 100 putaran. Sontak para murid awalnya sedikit protes, tapi Guru Zoe hanya mengatakan siapapun yang gagal maka akan langsung dikeluarkan. Wede, ini dia ya. Tapi di sana seorang murid lagi-lagi protes dan tak mau menurutinya. Sayangnya karena ia adalah wali kelasnya maka perintahnya adalah mutlak. Bahkan untuk yang menolak mereka bisa langsung keluar dari akademinya. Di sanalah kita pun akhirnya tahu kalau Guru Zoe ini sudah berada di level 60 ke atas atau digelar Kaisaro dengan 6 cincin di tubuhnya. Di mana ada 2 cincin kuning, 2 cincin ungu dan 2 cincin hitam. Sontak para murid yang melihatnya langsung ketar-ketir dan bergegas menurutinya untuk berlari tadi. Berbeda dengan Yu Hao dan Wang Dong, di sana Guru Zoe pun cukuplah senang karena kelasnya memiliki murid yang berdarah panas. Tentunya ia menanyakan dengan siapa mereka bertarung dan apa alasannya. Yang sudah jelas Yu Hao mengatakan kalau ia bertarung dengan Wang Dong selaku teman sekamarnya sendiri, di mana mereka bertarungnya juga karena masalah yang sepele. Yang tanpa diduga Guru Zoe lagi-lagi sangatlah senang karena memang dengan pertarungan antar teman, hal itu bisa membuat adanya persaingan yang ingin terus berkembang. Yang pada akhirnya ia pun tetap menyuruh Yu Hao dan Wang Dong untuk ikutan lari bersama murid yang lain. Sontak Wang Dong awalnya sedikit protes, apalagi Guru Zoe sudah mengatakan kalau mereka adalah murid berdarah panas. Tapi sayangnya Guru Zoe tetap menyuruhnya untuk berlari. Jelas Wang Dong awalnya sangatlah kesal dan ingin melawan Guru Zoe. Untungnya Yu Hao langsung menariknya dan mengajaknya untuk berlari. Jadi ujian pertama ini mereka harus berlari di Plaza Shrek sebanyak 100 putaran dalam waktu 2 jam saja. Sementara untuk Wang Dong awalnya ia masih sangatlah marah karena Yu Hao sok-sokan menyelamatkannya. Tapi jelas Yu Hao hanya bilang jika mereka ingin tinggal di Akademi Shrek, mereka memang harus menuruti perintah dari gurunya. Apalagi Guru Zoe adalah orang yang tegas yang menandakan kalau tugas berat ini untuk perkembangan mereka sendiri. Alhasil mereka pun juga ikutan berlari dengan murid yang lain. Terlebih lagi Yu Hao juga percaya jika mereka tak bisa menyelesaikannya, mereka beneran akan dikeluarkan. Di sana sembari berlari, Wang Dong juga sedikit menanyakan keterampilan apa yang digunakan oleh Yu Hao kemarin sampai-sampai bisa mengalahkannya. Yang sudah jelas itu adalah keterampilan dari roh pelindung atribut roh. Sementara untuk Yu Hao ia masih saja merendah karena katanya jika Wang Dong mengeluarkan roh pelindungnya maka ia bukanlah lawan darinya.
Sontak untuk yang kali ini Wang Dong beneran menyombongkan diri karena katanya dibandingkan dengan semua murid baru di sini, mungkin hanya akan ada beberapa orang yang bisa menyainginya dari segi kekuatan. Terlebih lagi Yu Hao hanya memiliki cincin roh 10 tahun yang sudah jelas bukanlah tandingannya. Yang pada akhirnya mereka pun malah saling menyindir satu sama lain ya lur ya, waduh. Tapi meskipun begitu, karena Yu Hao barusan sudah menyelamatkannya dari guru Zoe, jadi Wang Dong menjanjikan di masa depan ia pasti akan melindunginya. Sayangnya Yu Hao tak butuh perlindungannya dan tetap fokus berlari. Bahkan ia malah sangatlah kesal karena Wang Dong seolah-olah meremehkannya dan tidak menganggapnya setara. Alhasil Wang Dong pun bilang sejak kecil ia memang tak pernah diperlakukan setara dengan orang seusianya. Yang pada akhirnya mereka pun sama-sama ke mode serius untuk fokus berlari. Di sana terlihat karena zaman sudah modern, guru Zoe bisa memantau pergerakan para muridnya dengan menggunakan sebuah drone saja. Sampai singkat cerita setelah lama mengelilingi Plaza Shreknya, Wang Dong pun resmi menjadi murid pertama yang berhasil menyelesaikan 100 putaran. Tentunya diikuti juga dengan murid-murid yang lain. Berbeda dengan Yu Hao di mana ia yang tinggal 1 putaran lagi ternyata sudah tak kuat dan bahkan hampir terjatuh. Untungnya di saat yang sama Wang Dong malah menghampirinya dan membantu rekannya itu. Disinilah kita pun akhirnya tahu kalau roh pelindung anaknya Tang San ini adalah Dewi Kupu-Kupu Cahaya yang juga sangatlah langka. Bahkan guru Zhao juga sampai terdiam melihat roh pelindung yang sangat indah sekaligus hebat ini. Tentunya ia juga sangatlah senang karena setidaknya dari semua murid Wang Dong tidaklah mengecewakan. Sementara untuk Yu Hao di sana ia pun juga mulai respect dengan Wang Dong karena sudah membantunya. Yang pada akhirnya karena para murid sudah selesai semua, guru Zhao pun mengatakan 9 nama yang akan ia sebutkan ini adalah orang yang resmi dikeluarkan dari akademi. Yang pertama ada Cheng Cheng, Xiu Jianlao, Tang Dao, Sangguan Cheng Tian, Lin Zheyu, Zhu Geyun, Tai Long, Tang Ling, dan Yun Xiaopiao. Tang Ling, Yun Xiaopiao. Sontak para murid yang disebutkan namanya itu lagi-lagi protes kenapa mereka dikeluarkan. Karena memang mereka sudah menyelesaikan misi ini. Yang ternyata 9 murid ini sudah bermain licik dalam menyelesaikan ujian tadi. Di mana di putaran pertama dan kedua mereka diam-diam menggunakan sepeda yang menandakan kalau mereka hanya berlari dengan total 98 putaran. Awalnya para murid lagi-lagi protes karena katanya guru Zhao tak bisa mengeluarkannya hanya karena masalah sepele seperti ini. Tapi sayang prinsip Akademi Shrek adalah menerima monster saja yang merupakan seorang pejuang. Tentunya untuk sekelompok orang yang bermain curang mereka tak pantas sama sekali. Apalagi jika dibiarkan takutnya mereka hanya akan menyebabkan bencana saja. Sontak karena sudah terskakmat, para murid ini pun mencoba menyudutkan Yu Hao yang sudah dibantu oleh murid yang lain. Sayangnya guru Zhao hanya bilang kalau ia tak pernah mengatakan agar mereka tidak saling membantu. Tentunya selama ada murid yang mau membantu mereka maka itu sah-sah saja. Yang pada akhirnya 9 murid yang disebutkan namanya tadi dengan berat hati mereka pun harus meninggalkan Akademi Shrek ya lur ya. Widih, semakin tegas ya kan aturannya. Sementara untuk murid yang lain mereka langsung kembali ke kelas. Sontak Yu Hao langsung berterima kasih kepada Wang Dong yang sudah membantunya barusan. Tapi Wang Dong tak terlalu memperdulikannya karena nyatanya jika tadi Yu Hao tidak menariknya untuk ikut berlari, Yu Hao seharusnya bisa melakukannya seorang diri. Alhasil mereka pun juga langsung masuk ke kelas. Di sana di kelas guru Zuyi langsung menyuruh Yu Hao untuk mengenalkan diri serta menyebutkan level kekuatannya. Alhasil Yu Hao juga tak keberatan sama sekali dan mengatakan kalau ia baru di level 11 dengan gelar Master Row. Sontak hal itu membuat para murid pun sangatlah kaget. Bahkan Wang Dong langsung merasa malu karena ia sudah dikalahkan dengan bocah di level 11. Yang ternyata untuk diterima di Akademi Shrek ini seseorang minimal harus di level 15. Tapi jelas berbeda dengan Yu Hao yang bisa masuk menggunakan slot dari sekte Tang kemarin. Bahkan guru Zhao langsung menegaskan kalau Yu Hao adalah murid istimewa di akademi. Namun hal ini juga menjadi satu-satunya peluang yang ia miliki. Karena memang jika Yu Hao tadi gagal dalam menjalankan ujiannya, meskipun murid istimewa ia tetap akan dikeluarkan.
yang pada akhirnya mereka pun memulai pelajarannya. Singkat cerita, pelajaran materi pun sudah selesai dan mereka akan bertemu lagi di sore nanti dengan latihan fisik. Tapi di sana ketika para murid mau bubar, Guru Zhao Yi malah memanggil Yu Hao dan menyuruhnya untuk ke kantornya terlebih dulu. Waduh. 你到我办公室一趟。 Namun sayangnya bagian yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dan keseruan dari Yu Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, Yu Hao sudah bersama dengan karakter baru yang belum diketahui namanya, di mana mereka seperti sedang menjalankan misi bersama-sama. Selain itu, karakter baru yang bersama Yu Hao ini sepertinya juga adalah calon dari anggota Monster Strike karena memang kekuatannya sangatlah menarik, yaitu menggunakan sebuah senjata tembakan. Tak hanya itu, ujian penilaian di akademi juga terus berlanjut, di mana yang gagal tetap akan dikeluarkan ya lur ya. Tapi sayang kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So terima kasih untuk semua yang sudah menonton, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.